Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan tak lupa juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinur Hanifa, kelas PAI 3A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, yang akan memaparkan tentang tantangan pendidikan Islam di era disrupsi sebagai tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dede Darisman MPDI yang terhormat. Adanya era disrupsi mampu mempengaruhi pendidikan, diawali dengan munculnya salah satu gudangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Google dan internet yang sekarang ini mampu menggeser kedudukan dan fungsi perpustakaan sebagai sumber pencarian berbagai referensi dan beralih pada digital library. Bimbingan belajar ataupun bisa disebut dengan homeschooling sebagai salah satu alternatif belajar anak kini tidak lagi berbentuk fisik atau secara tatap muka, tetapi menerapkan model berlangganan. Perguruan tinggi yang kini mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh secara online atau disebut dengan blended learning sebagai salah satu bentuk pembelajaran selain menggunakan modul maupun dalam bentuk visual yaitu video. Disrupsi secara bahasa berarti mengganggu. Disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran atau mendasar ke dalam sistem yang baru. Kehadiran inovasi disruptif merupakan satu kesatuan teknologi di era modern. Modernisasi di bidang pendidikan cukup terasa, yaitu bergesernya metode manual menjadi metode digital. Pendidikan agama Islam di era disrupsi sangat penting untuk menjadi insan kamil yang bertakwa, yang mempunyai kedekatan dengan Allah. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pendidikan agama Islam harus bisa turut andil di kancah nasional maupun internasional. Pendidikan agama Islam di era modernitas seperti ini dihadapkan oleh beberapa persoalan, di antaranya yaitu merosotnya moral anak bangsa yang sejak lahir sudah terkoneksi dengan teknologi, dan persoalan dari luar yaitu ketergantungan dengan negara-negara lain dan arus revolusi industri yang tak bisa dibendung. Tumbuhnya berbagai platform dan aplikasi media sosial juga menjadi penanda bahwa disrupsi atau perubahan sudah dimulai. Pergeseran era ini telah mengakibatkan hilangnya eksistensi sejumlah profesi di berbagai sektor. Seolah menjadi sebuah kabar baik sekaligus menjadi ancaman bagi tatanan kehidupan di masa depan. Era disrupsi memaksa seluruh bidang untuk dapat berinovasi, bahkan mengganti total, termasuk di dunia pendidikan ini, yang mayoritas peserta didiknya adalah generasi milenial, yang sejak lahir mereka sudah akrab dengan dunia digital dan aktivitas terintegrasi secara dunia maya, menggeser paradigma tradisional yang lebih dulu dan sudah mapan. Teknologi digital mengintegrasi segala sendi kehidupan, memberi dampak besar pada paradigma pendidikan. Jika di masa lalu pendidikan condong pada peningkatan akhlak, maka saat ini cenderung menitik beratkan pada kecepatan daya serap pengetahuan dan kecerdasan peserta didik agar dapat mampu berkompetisi secara global di kontestasi internasional. Pesatnya teknologi secara langsung maupun tidak langsung memberikan efek pada tumbuh kembang generasi muda di era milenial ini. Kemajuan di bidang pendidikan didukung oleh teknologi yang membuat ilmu pengetahuan semakin mudah untuk diakses siapa saja. Pada bidang kesehatan, kemajuan teknologi membawa angin segar bagi pengobatan yang zaman dulu dianggap
mustahil kini menjadi bisa diobati dan sejumlah dampak positif lainnya. Namun di era disrupsi juga membawa sejumlah dampak negatif. Salah satunya yaitu kemerosotan moral remaja. Kemerosotan moral yang sangat tajam tercermin dari meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan smartphone atau yang kita bisa sebut ya handphone untuk keseharian dan sosial media lainnya. Sejumlah informasi dan konten yang tersebar di media sosial dan internet terlalu banyak dan biasa. Jika tidak tersaring dengan benar, maka menjadi konten yang membahayakan, seperti konten contohnya pornografi, kekerasan, dan kriminalitas. Masalah fundamental pendidikan Indonesia salah satunya adalah rendahnya pendidikan. Hal ini tercermin dari tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Terdapat dua kriteria standar sebagai indikator pembangunan pendidikan nasional, yaitu di atas standar dan di bawah standar. Di atas standar dan di bawah standar nasional maksudnya. Kualitas pendidikan di suatu instansi pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, angka putus sekolah, tingkat kelayakan tenaga pendidik, serta fasilitas yang meliputi layak atau tidaknya sarana dan prasarana di sekolah. Kesenjangan kualitas ini berwujud multidimensional berdasarkan fenomena yang sedang berkembang. Sedikitnya terdapat 3 faktor pokok, yakni yang pertama yaitu terdapat pereduksian makna dalam pendidikan, bahkan mengalami penurunan menjadi sebatas hafalan dan terampil dalam menjawab soal ujian. Kedua yaitu pendidikan terjerumus ke sistem komersial, yaitu beralihnya pendidikan menjadi suatu komoditas perdagangan dan di manajemen layaknya industri yang condong terhadap keuntungan. Pendidikan Islam sebagai pondasi untuk membangun karakter bangsa mempunyai peran yang sangat berjasa di Indonesia, bahkan sudah berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia. Penerapan pendidikan agama Islam sejak lama sudah diadakan secara non-formal seperti forum pengajian, majelis taklim, dan pesantren-pesantren sampai saat ini. Pendidikan Islam juga di tengah ditimpa beragam masalah, pendidikan Islam tidak bisa lepas dari pendidikan nasional, karena pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional. Jika pendidikan nasional dianggap telah gagal dalam mendidik, yang disebabkan karena berbagai persoalan dan kasus yang terus berlarut-larut. Pendidikan Islam pun demikian. Berbagai macam kegagalan dapat disebabkan karena saat ini pendidikan Islam sedang mengalami masalah baik dari dalam maupun dari luar instansi pendidikan Islam. Masalah dari dalam bisa dicermati dari kinerja instansi pendidikan Islam yang merosot, yang berasal dari buruknya pengelolaan sistem pendidikan, misalnya madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebenarnya progresnya cukup menggembirakan, atau bahkan jika tidak kuantitasnya saat ini telah melebihi kebutuhan, sedangkan ilmu-ilmu lain yang berorientasi kepada sains dan teknologi masih amat langka. Maka wajar saja seumpama ada pemikiran yang menyatakan bahwa mahasiswa Islam minim wawasan dan penguasaan sains dan teknologi. Tidak keliru jika diambil kesimpulan bahwa etos pendidikan Islam sebagaimana yang tersedia saat ini tidak cukup dalam membangun pendidikannya. Ma'arif pernah berkata, yaitu mengatakan pendidikan Islam saat ini dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan dan mengenaskan. Pendidikan Islam jauh tertinggal dari pendidikan Barat. Pendidikan Islam tidak sanggup kembali pada zaman keemasan yang mampu menjadi pusat peradaban Islam, baik di bidang budaya, seni, ataupun pendidikan. Yang berlangsung saat ini justru kebalikannya.
Pendidikan Islam saat ini mengikuti dan berkiblat pada Barat itu menjadi hal yang miris dan memalukan, padahal konsep pendidikan Al-Quran sangat luas. Keberadaan pesantren yang memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat kurang maksimal. Saat ini antusiasme masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren salaf telah menurun drastis. Padahal dulu pesantren salaf sangat diminati karena dirasa dapat membentuk budaya bangsa dan moral, baik baik kecuali pesantren modern yang mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Pesimisme publik tentang pendidikan madrasah dan sekolah dapat dijelaskan dengan adanya keprihatinan universal tentang kemampuan lulusan untuk mengakses pekerjaan untuk mereka yang berketerampilan. Praktik pendidikan Islam masih mempertahankan warisan lama, sehingga pengetahuan yang diperoleh adalah ilmu klasik. Sumber-sumber yang disebutkan hanya mengacu buku kuning dan dianggap sebagai norma dan primadona sebagai sumber inspirasi untuk menjawab semua masalah kontemporer yang kadang-kadang tidak terselesaikan dalam buku, kemudian dipaksa untuk dicocokkan atau paksa umat Islam masih disibukkan oleh romantisme masa lalu. Kemegahan muslim masa lalu sejauh ini masih mempengaruhi mentalitas muslim. Mereka selalu bangga dengan kemuliaan masa lalu, tetapi tidak menyadari bahwa justru kebanggaan yang tertinggal. Akibatnya, kebanyakan dari mereka sangat malas untuk melakukan upaya untuk memperbaharui dan dengan cepat kehilangan dengan kemajuan sosial, politik, dan teknologi dalam sains dan teknologi. Model pembelajaran pendidikan Islam masih ditekankan pada pendekatan intelektual verbal dan meniadakan interaksi pendidikan dan komunikasi humanistik antara guru dan siswa, yang mengakibatkan sistem pendidikan menjadi selalu steril, terbelakang, dan mematikan kemampuan anak dalam berpikir kritis. Dengan kata lain, belum dapat memerdekakan dan mencerdaskan anak. Implikasi dari model pembelajaran semacam itu adalah kreativitas siswa yang terkekang, pendidikan menjadi kehilangan esensinya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.